Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Seterusnya kepada teman-teman yang berbahagia. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di mata kuliah Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, aku Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang administrasi keuangan yang berisi tentang pengertian, fungsi, manfaat, komponen, dasar pengelola, serta prinsip dari administrasi keuangan. Jadi, kita harus mengenal apa itu administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah suatu upaya pengelolaan yang mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan keuangan guna mencapai suatu tujuan. Pengertian administrasi keuangan menurut para ahli dalam artian sempit adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan, di mana bentuknya berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Dalam arti luas adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan tersebut di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Menurut De Liangji, pengertian administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, dan cara pemakaian hingga pembukuan. Kita masuk kepada fungsi administrasi keuangan. Secara umum, fungsi administrasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktivitas-aktivitas yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka panjang, misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua itu fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga yaitu fungsi pembelanjaan. Merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang keempat yaitu fungsi pembagian laba. Merupakan kegiatan pembuatan atau penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, berupaya mengembangkan usaha-usaha dari dana perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, manfaat dari administrasi keuangan. Secara umum, ada 3 manfaat dari administrasi keuangan, yaitu yang pertama, pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga,
Dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Selanjutnya ada komponen dari administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu perencanaan keuangan, merupakan semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Ada penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Ada pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja. Selanjutnya yaitu ada pencarian keuangan. Merupakan semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Ada penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Kemudian ada pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Kemudian ada pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Dalam administrasi keuangan ini ada petugas-petugas pelaksanaan administrasi. Yang pertama itu administrasi kantor atau sekretaris. Ada bendahara dan manajer keuangan. Selanjutnya, ada dasar pengelolaan administrasi keuangan. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha meliputi menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya, menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan, menyusun laporan kas, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Tugas administrasi keuangan melakukan tugas dengan cara mengelola surat menyurat, mencatat transaksi barang dan jasa, melakukan pencatatan rekonsiliasi, penutupan transaksi keuangan, melakukan pembayaran dan penagihan, dan melakukan penganggaran. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu prinsip administrasi keuangan. Ada 7 prinsip dari manajemen keuangan yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, konsistensi. Dalam sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Yang ketiga itu transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengidentifikasikan ada suatu hal yang disembunyikan. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat operasional harus sejalan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.
Manajemen organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Selanjutnya yaitu integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Selanjutnya ada pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui berhati-hati dalam membuat perencanaan, identifikasi risiko-risiko keuangan, dan membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai. Yang terakhir yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia harus dapat mengerti sistem yang digunakan. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang administrasi keuangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.